وصحبه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدامنا به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنه. الخير كله بيده والعطاء والمنع بيده والغنى والفقر بيده والعز والذل بيده ما لأحد معه شيء والعاقل من يلزم بابه ويعرض عن باب غيره. Ya mudabbar, bukan mudabbar. Ya mudabbar, araka tardal khalq wa tasqutul khaliq takhrubu akhirataka bi'amarati dunya ghairika an qaribin anta ma'khudun ya'khuduka alladhi akhadahu alimun syadid akhadahu alwana katsira ya'khuduka bil azli an wilayatika ya'khuduka bil maradi wal dhulli wal faqri ya'khuduka bitaslitis syada'idi wal humumi wal humum ya'khuduka bitasliti al sinatil khalqi wa aidihim alaika kullu makhluqatihi yusallituha alaika tanabbih ya na'im Allahumma ayqizna bika walaka amin. Al khairu kulluhu biyadi. Kebaikan itu semuanya berada dalam genggaman tangannya, kekuasaan Allah. Kebaikan semuanya dalam kekuasaan Allah. Wal ata'u wal man'u, memberi dan menolak, memberi dan menghalangi, biyadi juga berada dalam kekuasaan Allah. Wal ghina wal faqri, kekayaan, kefakiran juga biyadi, ada di dalam tangan. Wal izzu wal dhullu biyadi, kemuliaan dan kehinaan berada dalam genggaman tangannya, kekuasaan. Ma li ahadin ma'ahu syai'un, tidak ada bagi seorang bersamanya syai'un, sesuatu, enggak ada yang dimiliki oleh seorang pun. Semua milik Allah, semua milik Allah hakikatnya. Makanya nggak boleh bangga sama diri sendiri, karena semuanya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau udah bangga nanti timbulnya takabur, sombong, karena merasa dari dirinya akhirnya sombong. Kalau semuanya dari Allah, insya Allah nggak sombong, karena nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa kita. Fal aqilu man yalzimu babahu, orang yang berakal, yang cerdas, man yalzimu babahu, orang yang melazimkan tetap berada pada pintunya, pintu Allah. Pintu Allah yang dipamerkan, pintu Allah, tetap menghadap kepada Allah. Wa ya'ridu an babi ghairi, dan dia berpaling dari pintu selainnya, selain Allah, pintu selain Allah. Ya mudabbar, wahai orang yang diatur, ini yang diatur, kita termasuk yang diatur. Araka, aku melihat engkau tardal khalqa wa tasqutul khaliq, aku lihat engkau adalah orang yang redha kepada makhluk, murka kepada khaliq, senang kepada makhluk tapi tidak senang kepada pencipta. Takhribu akhirataka bi'imarati dunya ghairika, engkau merobohkan akhirat engkau dengan memakmurkan dunia selain engkau.
ngurusin dunia orang tapi merobohkan akhiratnya sendiri rusak. Akhiratnya sendiri rusak karena ngikutin dunia orang. Ya banyak yang begitu. Yang dikorbankan akhiratnya terus karena bantu orang yang dunianya itu ngikutin dunia orang lain, bukan dunia dia, dunia orang lain, sehingga akhirat dia seakan-akan dirobohkan. Ya banyaklah orang-orang yang membawa kekuasaan orang lain, nggak bisa apa-apa dia. Sampai kewajibannya kepada Allah bisa digeser-geser gitu, nggak kesempatan apa, yang ngikutin itu aja. Nah, berarti merobohkan akhirat sendiri dengan memakmurkan dunia orang lain. Ya, dunia orang lain, kalau dunia dia masih kurang bagus, apalagi dunia orang lain dimakmurkan, sementara akhirat dia jadi dirobohkan, terbengkalai. Nah, an qaribin anta makhuzun. An qarib, ingat dalam waktu yang dekat. Anta makhuzun, engkau akan diambil, dihukum. Makhuz, diambil, dihukum. Ya'khudhuka allazi akhadhahu alimun syadid. Engkau akan dihukum oleh yang menghukumnya, alimun syadid, dengan kepedihan yang sangat pedih, dengan hukuman yang sangat pedih. Bagaimana? Akhadhahu alwanan katsira. Dia akan menghukumnya dengan macam-macam yang banyak macamnya. Hukuman itu bermacam-macam gitu, berbeda-beda. Ya'khudhuka bil azli an wilayatik. Bisa saja dia akan menghukum engkau dengan cara dihindarkan engkau dari wilayah, terasing, diasingkan, dipindahin, ya. Itu kayak bukan uzlah kemauan dia, tapi dipaksa untuk pindah dari wilayahnya, dari kekuasaan, dari tempatnya, dikucilkan gitu maksudnya. Ya'khudhuka bil marad. Bisa saja dia menghukum engkau dengan sakit, wazulli, dengan kehinaan, wal faqri, dengan kefakiran, tidak fakir. Ya'khudhuka bitasritis syada'id. Dia menghukum engkau dengan menguasakan kesulitan-kesulitan, dikelilingi oleh kesulitan, ya, dikuasai oleh kesulitan. Wal humum, kebingungan, wal humum, keresahan, berbagai macam. Ya'khudhuka bi tasliti alsinatil khalqi wa aidihim alaika. Dia menghukum engkau dengan dikuasakannya, dengan penguasaan lidah-lidah makhluk dan tangan-tangan makhluk atas engkau. Dikuasakan artinya diberi kuasa sehingga orang itu bisa menguasai dia dengan kata-kata, dengan tangan, dengan yang lain-lain. Artinya dalam penguasaan orang lain, ya. Namanya dikuasakan, dipimpinlah, diapalah oleh orang lain. Kullu makhlukatihi. Bisa saja semua makhluknya yusallituha alaika, diberi kuasa atas engkau. Semuanya akan meremehkan, dikuasakan, dibikin kuasa atas engkau. Karena begitu. Ya naim, bangunlah orang yang tidur. Allahumma ikizna bika walaka amin. Ya Allah, bangunkan kami dengan engkau dan untuk engkau, amin ya rabbal alamin. Dia sadar, suruh sadar. Bangun, bukan bangun dari tidur, tapi bangun kesadaran dari kelalaian. Ya gulam, wahai anak, la takun fi akhdika lid dunya kahatibil lail ma yadri ma yaqau biyadi. Wahai anak, janganlah engkau di dalam
mengambil untuk dunia, dalam mencari dunia, dalam mencari keduniaan, seperti hatibil lail, pencari kayu bakar al-lail pada waktu malam. Orang nyari kayu malam-malam. Nah, kalau sekarang kan macam-macam kerja. Dulu kerja nyari kayu, dia usaha dulu nyari kayu di hutan, terus dijual kan gitu. Jadi bahasanya seperti itu. Mas sekarang ada orang nyari kayu apa di kota? Gitu hal lagi. Bukan, nih ntar kita bisa balikan kepada yang lain. Sekarang ini di kerjanya macam-macam, yang dagang, yang apa gitu, yang kerja di kantor lagi kan gitu. Dulu nyari kayu, gitu. Usahanya nyari kayu. Jangan kamu mencari keduniaan kamu seperti orang yang mencari kayu bakar waktu malam. Ya. Itu di tanda kutipnya hati belail allati yajma'ul hataba fil lail. Itu orang yang mengumpulkan kayu bakar fil lail pada waktu malam. Wastu'iru lilladzi yajma'u duna tafriq baina haqqi wa batil. Oh. Ista'ir itu dalam bahasa kaidah bahasa Arab isti'arah. Isti'arah itu minjam istilah. Ya, minjam istilah. Ya. Artinya apa? Dia dari kayu bakar di waktu malam, maksudnya mengumpulkan, orang yang mengumpulkan sesuatu duna tafriq, tanpa dia membedakan antara yang hak dan yang batil. Malam nggak bisa bedain. Itu seakan-akan tuh bukan malam-malam dia nyari, bukan. Kalau itu nggak boleh kerja malam dong. Gitu. Bukan. Nah, itu satu istilah, isti'arah. Ya, istilah perumpamaan. Ya, kalau malam nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk kan gitu. Jadi orang yang usahanya serampangan, itu berarti kayak orang nyari kayu bakar malam-malam, kagak lihat, nggak bisa membedain. Malam ambil aja semua udah sekenanya, gitu maksudnya. Asalnya tinggi juga ini ya. Nah begini, la mayadri ma yaqau biadi. Mayadri dia nggak tahu ma yaqau biadi, apa yang terjadi di tangannya. Dia nggak tahu yang terjadi di tangan, dia nggak tahu. Ini aroka ini baru dijelaskan. Ini aroka, sungguhnya aku melihat engkau Pitasarrufatika, dalam tasarruf. Tasarruf itu dalam usaha, dalam kegiatan engkau. Kahati billail, seperti orang yang mencari kayu waktu malam gitu. Bilailatil zulma, pada malam yang gelap. Zulma itu gelap. Zalim, ada zalim gelap. Zalim gelap. La qamara fiha wala du ma'ahu, enggak ada bulan. Udah malam enggak ada bulan lagi. Ya, tidak ada bulan pada waktu malam itu. La du ma'ahu, enggak ada cahaya sedikit pun bersamanya. Gelap gulita, petang. Nah, petang. Wa huwa, dan dia itu fi rahlatin katsiratin dagal, dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan kasiratul dagal, menemui kasiratul dagal, seakan-akan berjalan di tengah hutan yang kasiratul dagal, syajaratul kasir, pohon yang banyak pohon, lebat, malam lebat lagi. Wal hasaratul qatilah yusiku ayatulahu. Hasarat, macam-macam serangga dan lain sebagainya, al-qatilah, yang dapat membunuh, yang berbahaya. Kita kata membunuh itu hanya binatang yang berbahaya gitu. Bermacam-macam binatang yang berbahaya. Yusika, bisa saja ayatulahu, membunuhnya. Ayatulahu syai'un minha. Yusiku ayatulahu syai'un minha, di antara binatang-binatang itu ada yang bisa membunuhnya.
alaika bil ihtiwa ala. Kemudian baru dibalikin lagi dari kepada yang diajak ngomong. Ulang, ayo ulang. Kalau begitu jangan seperti itu kan itu. Jangan seperti tadi kayak orang nyari kayu bakar di tengah malam. Nah, sekarang nih kamu harus gimana? Ya, alaika wajib engkau bil ihtitab naharon. Ihtitab tuh nyari kayu bakar lagi nih usaha. Ya. Kalau jadi kayu bakar di naharon siang. Ya. Siang. Kenapa? Fa inna du asyamsi, karena cahaya matahari kalau siang tuh ada cahaya matahari yang nauka bisa mencegah engkau antakhuda dari engkau mengambil maya duruka yang berbahaya. Itu dengan ada cahaya matahari itu menghalangi engkau, bisa engkau terhalang untuk mengambil yang berbahaya. Kelihatan ini terang, ini bahaya nggak diambil kan gitu. Kalau gelap tadi, apa aja dia ambil kan gitu. Nah, dengan ada cahaya matahari, engkau tercegah dari mengambil sesuatu yang membahayakan, ya, membahayakan diri engkau. Jadilah engkau fitasarrufatika dalam usaha engkau ma'asyamsit tauhid. Sono lagi ya. Jadi mulanya matahari benar tuh, matahari yang ada cahayanya. Kemudian dalam usaha bukan sekedar matahari, gitu, bukan sekedar matahari, tapi dalam usaha kau jadilah engkau dalam usaha ma'asyamsit tauhid bersama matahari tauhid. Nah, mataharinya tauhid. Ya, kalau matahari sekedar matahari banyak banget orang siang-siang kerja tapi tetap aja yang bahaya diambil juga. Kenapa? Matahari yang terang biasa. Tapi di sini supaya enggak mengambil yang bahaya yang bukan miliknya, pakai matahari tauhid. Ya, ma'asyamsit tauhid bersama matahari tauhid. Jadi kemana saja matahari ngikutin, gitu matahari tauhid. Kalau udah ma'ah kan bersama, selalu ngikut kemana aja. Nah, kalau matahari itu kan gak ngikutin, masuk ke tempat yang gelap dikit gak ngikut ya, akhirnya bisa curang. Matahari bersama matahari tauhid, wasyarh penjelasan yang jelas, wattaqwa juga takwa bersama takwa tuh diingat dengan takwa dalam usaha. Fa inna hadhihi syamsa, karena matahari ini, nah ini matahari yang tadi itu, matahari tauhid, kemudian takwa, itu yang tamna'uka, kalau itu tuh ya mencegah engkau anil wuqu', ya daripada terjerumus, mencegah engkau terjerumus bi syabakatil hawa wan nafs wasyaitan wasyirki bil khalqi, mencegah engkau terjerumus ke dalam apa itu sabakah apa sih kalakalaan perangkap, ya, perangkap hawa, nafsu, setan dan syirik kepada makhluk, kesirikan. Jadi tercegah tuh. Kalau tadi matahari biasa terang, tercegah engkau dari mengambil sesuatu yang berbahaya, secara nyata yang berbahaya. Tapi kalau matahari tauhid dalam usaha mencegah engkau masuk perangkap hawa nafsu, setan, sehingga selamat dari hal-hal yang berdosa, gitu maksudnya. Wa yamna'uka, juga nih wa yamna'uka, engkau akan tercegah anil ajalah bisirika, mencegah engkau dari terburu-buru, tergesa-gesa dalam perjalanan engkau. Enggak buru-buru, enggak tergesa-gesa dalam perjalanan, karena terang tadi, ya, enggak usah buru-buru, ya. Kalau tergesa-gesa
Akibatnya nggak bagus juga, tergesa-gesa. Ajar. Waihaka, celaka engkau. La ta'jal, jangan tergesa-gesa. Ijal itu tergesa-gesa. Atau sesuatu yang membuat orang tergesa-gesa. Apa yang membuat orang tergesa-gesa? Cepat-cepat dulu. Ya. Kalau kata Nabi, likulli ummatin ijal. Setiap umat itu ada ijalnya. Kalau ijal Nabi Musa, umat Nabi Musa benar-benar anak sapi yang membuat sibuk dari Allah, artinya dia berpaling dari Allah menuju anak sapi. Kalau kata Nabi, wa iblu ummati, ijil umat aku dinar dirham, dinar dan dirham. Apa begitu? Yang buat orang buru-buru itu dinar dan dirham. Coba kalau urusan duit. Mantu bang. Buru-buru aja. La ta'jal, jangan kau terburu-buru, tergesa-gesa. Fa inna man istajala akhta'a au kana. Sesungguhnya siapa yang tergesa-gesa, akhta'a, dia akan salah, akan keliru, au kada. Kalaupun tidak, hampirlah. Nah, kalau enggak salah benar, hampir, nyaris. Wa man ta'anna, sebaliknya orang yang pelan-pelan, tenang, ya, tidak tergesa-gesa, bukan santai, bukan, tenang, ya. Asoba, akan benar, au kada, paling tidak mendekati kebenaran. Ay qalbu ayusiba, ya, mendekati kebenaran. Yusiba bukan musibah, ya. Yusiba kebenaran. Shawab. Al-ijlu al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa, terburu-buru itu minasyaiton, dari setan. Watawaddatu, dan tawaddah, taudah itu tadi pelan-pelan ana'ah, ya, pelan-pelan tenang, minar rahman, dari Allah Rahman. Aksaru ma yahmiluka alal ajalah. Nah ini paling banyak yang lebih banyak sesuatu yang membawa engkau, yahmiluka, membawa engkau, mendorong engkau alal ajalah, untuk tergesa-gesa. Yang mendorong orang jadi tergesa-gesa apa? Al-hirsu ala jam'id dunya, sifat serakah untuk mengumpulkan dunia. Itu yang membuat orang tergesa-gesa, ya, pengen cepat-cepat, pengen buru-buru. Kenapa? Dorongan jam'id dunia, mengumpulkan dunia. Nah, oleh karenanya dinasihatkan iqna, qanaah, merasa cukup lah. Fa innal qanaata kanzun la yanfadu. Sungguhnya qanaah itu, merasa cukup itu, kanzun la yanfadu, perbendaharaan yang tidak akan habis. Kalau udah qanaah itu perbendaharaan yang tidak akan habis. Perbendaharaan nggak akan habis. Jadi lu merasa cukup gimana? Merasa cukup, qanaah bukan cukup, merasa cukup. Kurang-kurang dikit, ya merasa cukup. Ya kagak kurang-kurang. Istilahnya perbendaharaan kagak habis, nggak habis-habis. Kenapa? Merasa cukup. Itu sifat qanaah. Kalau nggak qanaah, kurang mulu. Ya. Serakah, hirs, lawan dari qanaah itu hirs. Serakah, sangat menginginkan, nggak ada cukupnya. Berdua, coba 3 ya. Udah 3, 4 yang enak ini. 4, 5, terus. Kata Nabi kan begitu. Kasih 2 lembah, minta yang ketiga. Kaifa tatlubu ma la yuqsamu laka. Bagaimana engkau mencari sesuatu yang tidak dibagikan untuk engkau? Enggak dibagikan, bukan bagian. Wala yaqau biyadika qat, dan tidak akan terjadi dengan tangan, semata-mata tangan kau. Enggak akan terjadi dengan semata-mata tangan.
Usaha gitu nggak akan terjadi dengan semata-mata usaha. Kalaupun terjadi tidak lepas dari izin Allah. Kalau emang bukan bagian, biar tangan kayak apa, airnya kayak apa, pandainya kayak apa, giatnya, nggak akan terjadi. Tuh, ini tauhid lagi nih. Tauhid situ. Kadang-kadang orang bisa lincir juga, merasa pinter, merasa pandai, merasa mampu, ya udah lupa kepada Allah. Kalau Allah nggak izinin, ya nggak berhasil, kecewanya luar biasa. Mau dia. La yaqau biyadika qad imna nafsaka warda bihi, imna nafsaka, tahanlah, cegahlah diri engkau, warda bihi, dan redoklah kepadanya, kepada Allah. Redha kepada Allah. Nanti dia yang ngatur. Wazhad fi ghairihi, zuhudlah fi ghairihi, kepada selainnya, zuhud. Nah, kepada selainnya selain Allah apa aja, zuhud terhadap dunia, dulu zuhud kepada makhluk. Atau zuhud tuh nggak bergantung kepada apa dan siapapun. Itu zuhud namanya. Ilzam, lazimkanlah, hatta tasiro arifan, sehingga engkau menjadi orang yang arif, yang kenal billahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Nah, fahina izin, maka ketika itu kalau udah kenal kepada Allah, tasiru ghaniyan an kulli syai', engkau akan menjadi orang yang kaya, an kulli syai', dari segala sesuatu, kaya dari segala sesuatu kalau udah kenal Allah. Yasiku qalbuka, kan kuat hati kau, kuat. Terus kok tadi kan hadil muskok ya tadi, amantu billah dan bisa malah muskok itu kuat. Kau kuat hati engkau. Wayasfu sirruka, akan bersih, jernih nurani engkau. Wa ya'lamuka rabbuka azza wa jalla, maka Tuhan engkau azza wa jalla akan mengenal kepada engkau atau mengajarkan engkau, dibimbing kita. Fatahunu dunya bi ra'sika, maka menjadilah ringan ya dunia itu, bi ra'sika, dalam kepala engkau, artinya menjadi ringan dunia itu. Artinya dunia ada di kepala, dalam arti ya di luar jauh dari hati ya. Wal akhiratu fi ainai qalbika, dan akhirat itu berada pada mata hati engkau. Wa ma siwal haqqi azza wa jalla fi aini sirrika, dan sesuatu selain Allah azza wa jalla itu berada di mata sir engkau, mata nurani engkau. Sehingga apa? La yata'azzamu indaka syai'un minal asya siwal haqqi azza wa jalla. Tidak ada yang besar, tidak ada yang agung. Indaka, di sisi engkau nanti dalam perasaan engkau nggak ada yang besar, sesuatu pun apapun selain Allah. Yang lain nggak ada yang agung, nggak ada yang besar. Ya. Sehingga nggak perlu kagum, nggak perlu gelah gitu, nggak perlu kagum, nggak perlu apa terhadap selain Allah. Fahina izin, maka ketika itu takzimu, justru takzimu engkau akan menjadi agung, menjadi besar, inda kullil khalqi, di sisi setiap makhluk. Ya ulam, ini penting nih. Ayat yang sering kita dengar, ini pengertiannya agak beda dengan pengertian yang biasa. Kalau pengertian yang biasa kan siapa yang bertakwa kepada Allah kan itu ini kan jalan luar, kemudian beri rezeki dari yang dikasah-kasahkan, itu biasa gitu. Sekarang ini kalimatnya dibalik yang membuat kita lebih terdorong. Ya gulam, wahai anak,
In aradta. Nah, in aradta. Jadi enggak ujung-ujung takwa lah, bukan begitu. Jadi keinginannya mau apa? Keinginannya mau apa? Sehingga nanti akan menyertai itu apa yang kita inginkan sehingga terdorong untuk melakukan gitu. Ya gula in aradta, jika engkau ingin alla yabqa, tidak tersisa, tidak tersisa, enggak ada gitu. Enggak ada baina yadaika, tidak ada di hadapan engkau babun muglaq, pintu yang terkunci. Fattaqillah, maka bertakwalah pada Allah. Kalau engkau ingin, ya, engkau ingin tidak ada pintu yang terkunci di hadapan engkau atau semua terbuka, takwa pada Allah. Takwa pada Allah berarti semua terbuka, enggak ada yang terkunci. Artinya apaan aja akan ada jalan keluar. Itu yang dimaksud jalan keluar tadi. Jalan keluar berarti udah terbuka, nggak ada yang terkunci. Ada masalah, udah ada jalannya, ada pintunya terbuka. Ya, jadi nggak ada kesulitan. Kesulitan dikit ada terbuka. Nah ini dibalik. Ya, kalau engkau ingin di depan engkau itu tidak ada pintu yang terkunci, maka bertakwa. Dibalik dengan bertakwa, maka semuanya akan terbuka. Ya, diberikan oleh Allah. Udah dikasih kuncinya. Kalau kata Habib Novel, soal ujiannya belum datang tapi jawabannya dikasih. Apalin aja jawabannya. Apalin jawabannya. Ntar ada soal, nggak usah dibaca soalnya. Udah ngapalin jawabannya, ya kan gitu. Kita isi aja ntar jawabannya kan gitu. Soalnya nggak usah dibaca, nggak bingung. Kebalikan kita katanya jawabannya udah ada kagak dibaca. Sementara soal yang ada soalnya dibaca, kagak dijawab, ya kagak nyampe. Ini kan gini, kuncinya takwa kan gitu. Takwa, kalau takwa dilaksanakan, masalah yang bakal datang masalah itu nantinya udah akan ada jalannya. Ada jalannya. Kapan itu bakal datang udah dijawab, asal dijawab ini. Kuncinya dilaksanakan gitu. Salahnya kita istilahnya ininya kagak dijawab gitu. Datang masalah yang dipikirin. Nggak bisa. Masalahnya dipikirin. Jadi sibuk dengan masalah. Ya, jadi jangan sibuk dengan masalah, sibuk dengan jawabannya itu. Artinya kerjakan aja, takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Satu saat Allah memberikan ujian dan sebagainya, ya udah dijawab. Udah tinggal geser aja gitu. Kan lebih enak gitu. Ya. Fattaqillah azza wa jalla fa innahu, karena sesungguhnya dia takwa itu miftah likul limau. Apa miftah?